Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel, You Indah. Oke bunda-bunda dimanapun kamu berada, sesuai dengan janji Yuin yang kemarin live streaming ya. Oh iya, ada yang tanya Yuin setiap apa sih live streamingnya gitu ya. Kalau untuk harinya belum pasti. Tapi kalau untuk jamnya insya Allah sudah pasti di jam 12 atau jam waktu maksi, waktu istirahat gitu. Jadi ya saran Yuin nyalakan loncengnya, biar apa? Biar ketika Yuin live streaming bisa deh kita ngobrol-ngobrol bersama gitu. Oke, langsung saja. Di konten Yuin kali ini Yuin sedikit berbagi tips cara mengajari putra-putrinya membaca tanpa mengeja gitu. Nah, di sini di konten Yuin kali ini Yuin akan menerapkan gimana sih dari huruf awal membaca sampai endingnya seperti apa gitu ya. Nanti bisa Bunda praktekkan ketika di rumah seperti apa gitu. Oke, Yuin gimana dong, kapan untuk anak bisa diajari membaca gitu ya kan? Kadang ada yang gini, Yuin ini anaknya belum boleh, katanya masih terlalu dini dan lain sebagainya gitu ya. Kalau menurut Yuindah banyak sekali pendapat ya untuk mengenai kapan sih mengajari anak membaca gitu ya. Kalau dari Yuindah sendiri, selagi anak itu mampu untuk diajarkan membaca, ya kita ajarkan saja tanpa, di sini ada catatan, tanpa harus dengan paksaan gitu. Jadi bukan kita sebagai orang tua egonya terlalu tinggi untuk biar anakku tuh pintar dewe di kelas, biar anakku itu menonjol atau apalah, terlalu jadi bintang kelas gitulah. Itu kan ego orang tua ya. Jangan sampai seperti itu. Biarlah tetap mengalir, tapi kita sebagai orang tua kita mengiringinya. Seperti itu Bunda. Oke, untuk belajar tanpa mengeja sendiri, Yuin lebih baik anak itu mengenal huruf dulu nggak gitu. Kalau selagi mengenal itu nggak apa-apa, boleh saja. Tapi kalau mau diajarkan langsung membaca pun juga boleh gitu loh. Jadi ada dua pendapat atau ada dua teknik ya. Misalkan anaknya masih usia 4 tahun gitu ya, 4 tahun dia diajari nyanyi A, B, C, D, E, F, G, boleh banget, monggo silahkan. Itu kan menambah kosakata anak, juga bisa menambah koleksi atau ingatan dia dalam bernyanyi pun juga boleh gitu. Oke, langsung saja ya. Di sini Yuin sebenarnya boleh pakai papan tulis, boleh pakai buku tulis, boleh pakai apa aja boleh ya. Yang penting di situ ada spidol atau pen gitu. Dulu Yuin pernah singgung atau pernah ajarkan mengenai tentang belajar membaca tanpa mengeja. Itu baru tekniknya, bukan penerapan secara runtun. Nah, kemarin ada yang request secara runtun. Kalau yang kemarin Indah bilang anaknya suka apa sih gitu ya. Oh, ternyata anaknya suka bebek, lagi banget suka bebek. Ya kita gambarkan bebek. Tuh. 2. Kelihatan ya, Bun? 3. 4. Bebeknya yang satu gendut. Mantap bebek. Bebeknya punya kaki. Oke, di sini ada bebek. Anak itu suka sekali dengan bebek ya.
Jadi kita ajari si anak, "Dek, ini ada bebek ya." Ya, kita bisa sekaligus mengajari berhitung kepada si anak. Ini bebek ada berapa? Ada, kita hitung bersama, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bebek, ya kan? Bebeknya berbaris gitu kan. Yuk, kita kasih nama si bebek yuk. Biar bebeknya kalau dipanggil itu kita nggak bingung kan, ada 4 nih gitu. Yuk, yang pertama kita kasih nama A. Bebek A mana? Wek wek gitu. Kemudian ini kita kasih nama B. Nah, bebek B mana? Wek 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 gitu. Kemudian masih ada 2 bebek lagi yang di bawah. Kita kasih nama sekalian yuk. Namanya apa? Ca. A, B, Ca. Kemudian kita kasih nama lagi. Dan ini bebek yang paling gendut, namanya Da. Da. Ini Da gitu. Anak akan ingat. Posisinya kita usahakan seperti ini ya. Atas bawah, atas bawah. Jadi ketika bebek yang paling gendut, sebenarnya ini nggak sengaja. Yuin gambarnya, kebetulan bebeknya gendut gitu. Bebek yang paling gendut itu namanya apa sih? Namanya apa ya? Da. Gitu. Jadi anak akan ingat, oh bebek yang paling gendut itu yang letaknya di bagian bawah pojok gitu. Kemudian bebek yang paling kecil, Ba. Bebek yang paling kecil, Ba, di pojok atas sebelah kanan gitu. Kemudian bebek yang ini, yang paling pojok juga atas kiri, namanya apa ya? A. Kita ulang-ulang terus. Ketika kita nulis, anak melihat, usahakan walaupun dia bisa lari-lari nggak masalah. Jadi ini bisa diterapkan untuk anak yang visual bisa, anak yang biasa duduk manis bisa, anak yang super aktif bisa. Nah, ini untuk anak yang auditori. Kan ada ya, Yuin anakku tahu ini bacanya tapi nggak bisa nulis. Yuin hapus dulu untuk A. Jadi ketika untuk mengajari anak yang auditori itu gini, Dek, lihat tangan mama, lihat tangan mama. A. Set. Twing. Kita ketika melakukan sebuah gerakan dalam menulis, kita wujudkan dengan suara. Jadi kalau dengan suara, anak akan memperhatikan dan dia akan menarik responnya, gitu loh. Jadi respon dia akan tertarik. Dek, coba lihat tangan mama. Seret. Twing. A. Seret, twing, A. Oke, anak akan merekam, anak akan tahu, oh A itu seperti itu toh. Kan untuk anak auditori itu kan pendengarannya nih yang tajam. Kadang dia nggak ngerti, dia hafal tapi dia nggak ngerti. Ini tuh A itu yang mana sih, tulisannya yang mana sih. Ketika kita nulis, kita usahakan dia melihat apa yang kita tulis, seperti itu. Yuin yakin dalam sehari itu kita bisa memasukkan ini 8. Ini kan 4 ya, jadi 2 kali. Dalam sehari 2 kali. Dalam sehari 2 kali. Kalau misalkan anaknya standar-standar aja ya, 2 kali cukup. Kalau anaknya luar biasa, bisa jadi 12 nama. Kita sebut ini dengan nama ya, 12 nama. A, baca, da. Kita ulang lagi, bebeknya ini ya, bebeknya letaknya ini, cirinya ini, ciri-cirinya bebek ini, namanya kita ingat-ingat. Jadi ketika kita panggil si bebek, ayo bebek yang bawah sebelah kiri, apa namanya? Bebek sini loh, sebelah sini loh. Ini nanti misalkan tulisannya udah nggak ada ya, kita tutup pun. Bebek yang sebelah sini tuh loh, apa namanya tulisannya? Apa namanya? Namanya siapa namanya? Bebek Ca. Dia akan ingat seperti itu. Gitu ya. Oke, kemudian kita hapus. Jadi monggo silahkan mau kasih gambar bebek atau apa
apa aja yang disukai si anak ya, apa aja yang disukai si anak. Kemudian kita akan gambar, kok anak kok kayaknya suka matahari, matahari, gak, apa ya, anak itu suka bunga gitu ya, misalkan suka bunga, kita gambarkan bunga. Kan tadi mau gambar matahari, masa mataharinya mau ada 4? Sebenarnya nggak apa-apa sih. Kita gambar bunga ya, di sini kita gambar bunga. Maaf. Gambarnya kita usahakan di tengah selalu ada ruang. Di tengah selalu ada ruang nantinya untuk menulis atau memberi nama di dalam setiap barang itu sendiri. Oke, ini bukan matahari, ini bunga matahari ya. Bunga mataharinya ada 4 dek. Wow, ada 4 ya. Coba kita kasih nama bunga mataharinya itu sendiri. Yuk. Coba yang paling atas kita kasih nama Fa. Kita kasih nama Fa. Bunga matahari yang sampingnya lagi kita kasih nama G. Kemudian sampingnya lagi kita kasih nama H. Sampingnya kita kasih nama J. Oke. Ini bunga mataharinya ada 4 loh, Dek. Coba yang paling atas, muncul pertama kali, namanya Fa. Kita panggil Fa. Iya, kita panggil Fa. Iya, aku datang. Bunga mataharinya jawab seperti itu. Kemudian ini G. Yang paling bawah kiri, apa namanya? H, bunga matahari. Gitu. H. Kita pakai ekspresi-ekspresi gitu, anak happy kok, yakin. Anaknya nanti kalau yang biasa aja ya nggak apa-apa, kita pakai ekspresi. Dari ekspresi itu kan ada intonasi nada atau frekuensi nada ya, yang nanti untuk anak auditori masuk, untuk anak kinestetik pasti kita pakai gerakan ha gitu. Kalau untuk anak visual apalagi, dia hanya melihat, dia akan memperhatikan, di sebelah bawah kiri itu namanya H, di sebelah bawah kanan itu namanya J. Nih ya Dek, diingat-ingat, bunga matahari itu namanya ini ya, namanya ada 4. Bunga matahari namanya ada 4. Apa aja? Fa, ga, ha, ja. Fa, ga, ha, ja. Gitu. Diingat-ingat ya, iya. Oke, kita ingat-ingat lagi. Terus kita ngulang tuh yang kemarin, yang tadi bebek kita ajarkan. Bebek yang sebelah sini tadi loh, sebelah sini tadi apa namanya? Apa ya? Cilup, ba. Namanya ba, gitu. Gus, bebek yang paling gendut tadi, yang di sini namanya apa ya? Namanya apa ya, Mahyada? Seperti itu. Anak akan happy, gitu. Oke, jadi mungkin bisa diajarkan untuk anak misalkan sudah ditarget dalam membaca ya, biar cepat bisa membaca, ini bisa digunakan. Yang penting kenal ini dulu, kemudian nanti kalau kita mau uji coba ya. Baca. Oke. D ini namanya apa ya? Ini yang bebek tadi loh, bebek yang atas tadi namanya apa? Ini apa? Ca. Ini tadi di mana tuh bebeknya? Yang ini loh mah, yang di bawah sebelah kiri gitu. Baca. Anak akan merekam. Ini loh. Kalau kita mengelompokkan fungsi dari kita belajar tanpa mengeja, ini anak akan memperhatikan bentuk daripada nama itu sendiri. Ini namanya Fa. Anak akan tahu Fa ini bacanya Fa.
bukan F A fa, enggak, langsung fa, ga, ha, ja, seperti itu. Oke Bun, jadi mungkin cukup sekian dulu untuk part 1 ya. Mungkin nanti next dan pasti akan Yuin lanjutkan untuk kelanjutannya ini. Jadi boleh diajarkan 4 dulu. Kok anak cepet banget ya nyambungnya, boleh kita nambah 8. Kok anak kok lebih cepet ya, boleh kita 12, maksimal 12 ya. Boleh nanti ketika minggu selanjutnya atau 3 hari kemudian kita tambah lagi, nggak masalah. Jadi kita lihat kapasitas si anak, kita lihat kemampuan si anak gitu. Minimal 4, nggak boleh dicicil 2, jangan langsung 4 gitu, karena 4 ini sudah kayak rumus gitu loh. Bisalah menghafalkan nama, toh namanya itu hanya 1 kata kok gitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.